Di sini kakak akan menjelaskan mengenai materi matematika. Materi yang mungkin sudah sering kalian dengar ya. Materi yang akan kakak ajarkan yaitu mengenai pecahan. Pecahan. Sebelumnya kakak mau nanya di pecahan. Siapa di sini yang udah sering mendengar kata pecahan? Ya kan, angkat tangannya. Siapa? Oke, udah hampir rata-rata semua ya kan. Kalau kalian dengar kata pecahan, yang muncul di otak kalian itu apa gitu ya kan. Kita mulai dari si Flora dulu. Flora, kalau kakak bilang pecahan, yang muncul di ingatan itu apa dik? Apa deh? Apa Flo? Bilang lah. Enggak tahu ya. Oke lah, lanjut ke si Pia lah, Pia. Kalau kakak bilang pecahan, yang muncul di kepalamu itu apa dik? Yang muncul di otak itu langsung muncul itu apa? Angka. Yang pasti angka ya kan. Angkanya itu seperti apa contohnya? Seperti 2/5. Ya, 2/5 langsung ke jenis pecahan ya kan. Berarti kita akan membahas dulu pertama itu jenis-jenis pecahan. Jadi jenis-jenis pecahan. Tadi udah disebutkan si Pia satu jenis-jenis pecahannya. Yaitu yang pertama pecahan biasa. Pecahan apa tadi Pia? Biasa. Pecahan biasa. Contoh pecahan biasa tadi yang kau sebutkan berapa dik? 2/5. Contohnya 2/5. Siapa lagi yang bisa menyebutkan contoh pecahan biasa selain 2/5? Ada, angkat tangannya. Siapa? Oke, Sinope. Coba sebutkan dek, berapa dek? 7/3. Iya, 7/3. 7/3 juga termasuk dari pecahan biasa. Siapa lagi yang bisa? Ada lagi yang lain? Banyak, namanya pecahan. Ayo Nomi, berapa dek? 2/4. Iya, 2/4. Masuk itu 2/4. Udah ya, cukup dulu sampai di sini. Kemudian pecahan, mas kan jenis-jenis pasti ada lainnya, jenis yang lainnya. Ayo sebut lagi yang lain. Jenis pecahan yang lain apa lagi dek? Yang kalian tahu lah selama belajar. Campuran. Pecahan campuran. Ya, pecahan campuran. Nggak kelihatan ya? Maklum lah ya. Pecahan campuran. Contoh pecahan campuran. Ayo, siapa lagi yang bisa menyebutkan? Si Melati. Berapa, Mel? Tadi pecahan campuran yang disebutkan, Dek. Yang mana? Berapa gitu. Kita namanya matematika, pasti yang dikenal angka. Bukan seperti yang bahasa Indonesia, kalimat-kalimat gitu ya. Contoh angkanya aja Kak minta. Ayo pecahan campuran contohnya, Pasca. Berapa? Oh, balik lagi lah ya ke Sinope. Berapa deh pecahan campuran yang kau tahu? 3/2/5. Oke. 3/2/5 ya. 3/2/5. Contoh lainnya lagi, sebutkan yang lain. Nomi, berapa lagi dek? 2/3/4. Ya, 2/3/4. Masih banyak lagi yang lainnya dek. Karena namanya pecahan campuran. Berarti dia campuran dari mana? Campuran dari bilangan bulat yang utuh sama pecahan biasa kan gitunya kan. Bilangan bulat yang utuh itu kan 0, 1, 2, 3, 4 kan gitu kan. Minus 1, minus 2 gitu. Berarti gabungkan tadi dengan pecahan biasa tadi yang kita sebutkan di atas tadi. Cuman itu aja. Baru lanjut lagi pecahan yang kalian tahu. Pecahan apa lagi? Pecahan desimal. Pecahan desimal ya kan. Contohnya itu dek, berapa dek? Kalau pecahan desimal otomatis dia pakai koma ya kan. Coba sebutkan berapa? 6,7. Ya, 6,7. Baru berapa lagi dek? 3,5. 3,5. Berapa lagi? 5,4. 5,4. Dan masih banyak lagi yang lainnya kan. Kalau dia untuk pecahan desimal ini, dia pokoknya yang enggak utuh, yang enggak bilangan bulat yang utuh dia, yang enggak pakai apa dia. Pokoknya dia harus pakai koma gitu. Paham sampai sini? Paham ya? Kita lanjut aja ya. Ini yang paling intinya, yaitu mengenai operasinya. Operasi yang kalian tahu di matematika itu operasi apa aja deh? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu dia urutannya kan yang sudah biasa kita dengar. Kita masuk ke yang pertama ya.
kita masuk yang pertama, yaitu operasi penjumlahan. Pertama yaitu operasi penjumlahan. Tapi untuk operasi penjumlahannya yang kita ambil untuk dia terkhusus dari ini deh, pecahan dia saja dulu ya. Nanti kalau cukup waktunya akan kita jelaskan untuk yang dua ini. Yang pertama kita masuk ke operasi penjumlahan. Contohnya aja langsung. Contoh yang mau kakak ambil adalah contoh dari 2/3 ditambah 1/2. Kalau kayak gini bentuknya, pertama kita apakan dia? Kalau kayak gini untuk dijumlahkan biar bisa, apa bisa hasilnya ini langsung kita buat kayak gini. 2 tambah 1 sama dengan 3 dan 3 tambah 2 sama dengan 5. Langsung 3/5 hasilnya. Benar nggak? Kenapa salah? Karena nggak memenuhi aturan. Ada aturan yang harus kita taati kan? Berarti aturannya itu harus kita apa ya? Apa syaratnya? Penyebutnya harus sama ya kan? Penyebutnya harus sama. Jadi untuk menyamakan penyebut biasa kita cukup kalikan aja ya kan? Berarti dia berapa deh? Penyebutnya dari 3 dan 2 yang harus berapa dia? Harus sama. Harus sama-sama 6. Berarti sini per 6 ditambah dengan per 6. Kalau 6 untuk mencari yang di atasnya gimana caranya kita buat dek? 6 bagi 3 kali 2. 6 bagi 3 berapa? 2. Dikali 2 berapa? 4. Berarti di sini diisi 4 ya kan? Kemudian untuk mencari yang sampingnya lagi berapa? Siapa ya? Ditanya ya. Si Pia lah. Berapa ini Pia? Di atasnya ini 3. Dari mana itu? 6 bagi 2 dikali 1 berarti 3. Hasilnya sama dengan 12. Tinggal ditambahkan loh dek. Berarti dia kalau udah sama penyebutnya berarti tinggal dijumlahkan ya kan? Berarti hasilnya 7/6. Jangan jadi dijumlahkan pula penyebutnya jadi 7/12. Salah. Kalau udah sama ya tinggal di satu aja kita taruh dia nggak dijumlahkan ya. Kita masuk selanjutnya ke operasi kalau dia penjumlahan berarti lawannya pengurangan. Berarti dia masuk ke operasi pengurangan. Untuk operasi pengurangannya tetap kita pakai contoh yang di atas ya dik. Pengurangannya berarti contohnya yaitu 2/3 dikurang 1/2. Untuk 2/3 sama ya, karena kebetulan udah sama. Syaratnya untuk mengurangi juga, syarat untuk pengurangan cukup kita samakan penyebutnya juga ya kan. Di sini udah sama penyebutnya yang di atas kan. Jadi biar dia gampang kita pakai contoh yang di atas saja. Berarti penyebutnya sama-sama 6, sama-sama 6 dia ya kan. Cuman bedanya dikurang. Berarti di atasnya ini berapa tadi? Kalian gak tutup. Berapa tadi yang di atasnya ini? 4. Yang di atasnya yang di sini? 3. Berarti masih diingat ya, 4 dan 3. Hasilnya berapa? 1/6 ya kan? 6. Cukup sampai di sini. Udah paham sampai sini dik? Paham lah ya? Paham nggak paham? Paham kan ya kan? Masuk ke nomor 3. Yang ketiga operasi perkalian. Kita masuk ke operasi perkalian. Udah tahu ya kalian semua kali-kali kan? Udah kan? Udah kan? Udah lah ya. Udah enggak? Udahlah semua ya. Namanya udah belajar. Belajar matematika itu yang paling inti perkalian. Kalau nggak tahu perkalian, bohong itu kalau nilai matematikanya 100 ya kan? Masuk ke perkalian. Contohnya tetap kita pakai yang di atas ya. Contohnya itu 2/3. 2/3 dikali 1/2. Perkalian gampang karena dia kita kalikan ke mananya deh. Kalau dia perkalian cukup kita ke mana dia? Atas kali atas, bawah kali bawah, atau pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi berapa hasilnya? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. 2 kali 1 sama 3 kali 2.
Siapa yang tahu? Oke, Setia berapa, Dik? 2/6. 2/6. Benar enggak? Si Melati udah benar itu, Dik? 2/6. Harus berani bilangnya. Benar-benar, salah-salah. Udah benar ini, Erdo. Kalau hasilnya ini kakak tulis 2/6. Udah benar itu? Udah, ya kan? Iya, udah. Memang udah. Dari mana? Ya 2 kali 1, 2. 3 kali 2, 6. Benar kan? 2/6. Sejauh ini udah paham? Udah Kak. Paham lah ya. Karena pelajarannya pun masih termasuk gampang. Kita masuk ke operasi berikutnya, yaitu operasi pembagian. Kalau dia untuk operasi pembagian, ini yang harus kalian ingat, Dik. Karena dia untuk ambil dulu contohnya ya. Contohnya 2/3 tetap dibagi 1/2. Kalau kayak gini dia ada syaratnya kan? Iya Kak. Yang masih ingatnya kalian? Masih lah ya. Kalau ini dia berarti 2/3. Kita apa ya dia? Dibalikan. Iya, operasinya berubah. Berubah jadi apa? Kali. Ingat ya, operasinya dari pembagian berubah menjadi perkalian. Tapi syaratnya harus dibalikkan. Penyebut harus jadi pembilang. Berarti harus jadi 2/1. Sama dengan berapa, Dik? Sama. Syaratnya ingat yang ketiga tadi. Kalau dia perkalian pecahan, dia harus pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 2 kali 2 berapa? 4/3. Udah paham sampai sini? Udah Kak. Paham nggak ya? Oke, siapa di sini yang bisa mengerjakan? Kalau kakak buat contoh di sini 1, ya kan? Siapa yang bisa mengerjakan keempat-empatnya? Ada? Langsung banyak kali Kak, ya kan? Langsung banyak kali. Berarti, sebelum ke situ, sebelum sampai ke soal, yang mau kakak tanya. Tadi kan ada pecahan campuran, sementara yang kita jawab hanya pecahan biasa. Kita masuk ke pecahan campuran ya. Kalau dia pecahan campuran kayak mana, ya kan? Hapus dulu. Nggak apa-apa kan? Dia ingatnya nanti kalian kan? Kalau udah kakak hapus kan? Ingatlah ya. Kalau dia masuk ke contoh lainnya, tapi dia pecahan campuran salah satunya. Kita masuk ke contoh 1/4 ditambah 1/2. Kayak mana lah ini, Dik? Kan tadi yang di samping hanya kebetulan sama-sama dia kan? Sama-sama pecahan biasa. Kalau di sini ada dia pecahan campuran. Syaratnya harus kita kayak mana dia pecahan campurannya? Oke? Pecahan biasa. Caranya kayak mana? 2 1/4 berubah ke pecahan biasa berapa? 2 1/4 biar bentuknya jadi seperti 1/2. Kayak mana caranya? Pertama kita buat dulu tetap per 4, ya kan? Baru biar dapat hasil yang di atas. Kayak mana dia, Dek? Dari mana? 4 dikali 2 tambah dikali 1. 2 ditambah 1. Ingat aja, yang di bawah dikalikan yang di samping ditambahkan yang di atas. Berarti 4 kali 2 berapa? 8. Ditambah 1 9. 9. Berarti hasilnya jadi 9/4. 9/4 ditambah 1/2. Udah gampang kan? Udah sama kayak yang di sini kan? Kita jumlahkan aja kayak biasa. Berarti dia harus kita cari dulu penyebutnya. Berapa penyebutnya Dek yang sama, Dek? Sama-sama berapalah penyebutnya 2 dan 4 dia sama dia. Biar bisa kita jumlahkan nanti. Contohnya kayak ini kan harus sama-sama 6. Berarti di sini kelipatannya yang harus sama itu berapa, Dek? Dari 2 dan 4. Berapa? Ayo. Bisa nggak kalau kayak yang tadi kita buat 2 kali 4/8? Kak, kalau saya 8. 8. Iya, bisa nggak 8 atau bisa nggak 4? Itu adalah pertanyaan kakak. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa nggak kita buat dia 16? Bisa Kak. Bisa. Kita buat ya yang pertama ya. Yang pertama kita buat dari yang paling kecil lah dulu, yaitu per 4 tambah per 4. Kalau dia yang di sini kan udah per 4. 4 dibagi 4. 1 kan? Terus dikali
9. Berarti hasilnya di sini 9/4. Terus yang di sampingnya, siapa yang tahu? 4 dibagi 2 berapa? Terus dikali 1. Berapa hasilnya di sini? 2 atau 4? Tadi tadi bilang 4. Berapa? 2 kan? Berarti hasilnya berapa, Dek? 2/4. Iya, 2/4. Hasilnya semua berapa lah ini jadinya? Berapa lah ini? Kan udah sama nih bentuknya. Berarti hasilnya 11/4. Langsung aja jumlahkan, atas tambah atas, bawah tambah bawah, ya kan? Karena udah sama. Udah gampang, berarti ini hasilnya. Ini yang